Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faitriadi, Stambuk A42120039, kelas D. Ya, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, yaitu membuat video pembelajaran atau video konten membawa materi bumi dan alam semesta. Yang pertama yaitu alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata alam memiliki arti segala yang ada di langit dan di bumi, seperti bumi, bintang, dan kekuatan. Sedangkan kata semesta berarti seluruh, segenap maupun semuanya. Semua yang ada di alam tidak dapat lepas dari takdirnya masing-masing, berlaku untuk seluruh dunia. Universal, alam semesta menurut orang Babilonia kurang lebih 700 sampai 600 sebelum Masehi merupakan suatu ruangan atau selungkup dengan bumi yang datar sebagai lantainya dan langit beserta bintang sebagai atapnya. Jadi alam semesta atau jagat raya adalah suatu ruangan yang maha besar yang ada di dalamnya. Terdapat kehidupan yang biotik dan antibiotik, serta di dalamnya terjadi segala peristiwa alam, baik yang dapat diungkapkan manusia maupun yang tidak dapat diungkapkan oleh manusia. Di abad 19, gagasan yang umum adalah bahwa alam semesta merupakan kumpulan materi berukuran tak hingga yang sejak dulu kala dan akan terus ada selamanya. Pengertian alam semesta sendiri adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Atau ada pula yang mengatakan bahwa pengertian alam semesta sendiri mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos sendiri adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amuba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet-planet, dan galaksi. Awalnya para ilmuwan astronom menetapkan bahwa manusialah yang sebagai pusat, yang diberi nama teori egosentris. Setelah itu mereka menetapkan bumi yang menjadi pusat, yang ditokohi oleh Claudius Ptolemaeus. Teori ini dikenal dengan geocentrius. Namun setelah itu Nicolaus Copernicus mengungkapkan teori baru di mana matahari dijadikan pusat alam semesta, heliocentris. Namun saat ini mereka baru menyadari bahwa teori tersebut lebih cocok digelayutkan pada tata surya, dan tata surya hanyalah sebagian dari galaksi, dan galaksi adalah satu kumpulan bintang dari banyak kumpulan bintang di alam semesta. Yang kedua yaitu bumi. Bumi adalah planet tempat tinggal seluruh makhluk hidup beserta isinya. Kira-kira 250 juta tahun yang lalu, sebagian besar kerak benua di bumi merupakan satu massa daratan yang dikenal sebagai Pangea. Kemudian kira-kira 200 juta tahun yang lalu, Pangea terpecah menjadi dua, yaitu Laurasia yang sekarang terdiri dari Amerika Utara, Eropa, sebagian besar Asia Tenggara dan Asia Timur, dan Gondwana yang terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan bagian Asia lainnya. Bagian-bagian yang dua benua besar ini kemudian pecah, hanyut, dan bertabrakan dengan bagian lainnya. Sejak zaman sebelum Masehi, para ahli telah memikirkan proses terjadinya bumi. Salah satunya adalah teori kabut atau nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant 1755 dan Pierre de Laplace 1796. Mereka terkenal dengan teori kabut Kant-Laplace. Dalam teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Gaya tarik-menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, materi kabut bagian khatulistiwa terlempar, memisah dan memadat karena pendinginan.
Bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya. Teori nebula ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu matahari dan planet-planet lainnya masih berbentuk gas, kabut yang begitu pekat dan besar. Kabut tersebut berputar dan berpilih dengan kuat, di mana pemadatan terjadi di pusat lingkaran, yang kemudian membentuk matahari itu sendiri. Pada saat yang bersamaan, materi lain pun berbentuk menjadi massa yang lebih kecil dari matahari, yang disebut sebagai planet, bergerak mengelilingi matahari. Materi-materi tersebut tumbuh makin besar dan terus melakukan gerakan secara teratur mengelilingi matahari dalam satu orbit yang tetap dan membentuk susunan keluarga matahari. Ya, kesimpulan dari materi ini yaitu kesimpulannya bahwa bumi merupakan salah satu planet yang menjadi bagian tata surya. Bumi berada di galaksi Bima Sakti, yang merupakan salah satu dari sekian banyak galaksi di jagat raya, bersama planet-planet dan benda langit lainnya. Bumi berevolusi mengelilingi matahari dan berotasi pada porosnya. Bumi sendiri terdiri atas beberapa bagian dengan materi penyusun yang berbeda-beda. Manusia hidup dalam lapisan terluar permukaan bumi yang disebut litosfer dan dilindungi oleh lapisan atmosfer yang melindungi kehidupan manusia. Selain itu, alam semesta merupakan satu jagat raya yang tak terkirakan besarnya, yang di dalamnya terdapat miliaran bintang-bintang. Bagian-bagian dari tata surya itu sendiri yaitu meliputi matahari, Merkurius, Venus, Mars, bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto, dan benda-benda angkasa lainnya yaitu seperti asteroid, komet, meteor, dan satelit. Ya, itulah tadi video konten atau video pembelajaran untuk tugas mata kuliah ilmu kelaman dasar. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.